Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Novitasari dari D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum komputer akuntansi buku CAP sesi 2. Seperti ini bukunya. Di dalam buku ini terdapat CD yang berisi tentang database soal, nanti kita akan menggunakan itu. Langsung saja. Setelah masuk aplikasi Accurate, kita pilih Open Exciting Company. Setelah itu, kita pilih data soal yang akan kita gunakan. Saya menyimpan datanya di bagian unduhan. Di sini ada CAP sesi 2, database soal, kita klik database soal, klik buka, lalu klik OK. Kita tunggu loadingnya. Ini kita login terlebih dahulu dengan user ID supervisor, lalu passwordnya supervisor. Kita klik OK. Di sini ada comparing database. Ini cukup lama. Jadi sambil menunggu, saya jelaskan terlebih dahulu. Di buku CAP sesi 2 ini terdiri dari 5 modul. Yang pertama, penginputan transaksi pada modul pembelian, lalu ada penginputan transaksi pada modul penjualan, ada penginputan transaksi pada modul RMA dan pembiayaan pesanan, terus ada penginputan transaksi pada modul persediaan, terakhir ada penginputan transaksi pada modul General Ledger dan Cash or Bank. Nah, untuk video kali ini, saya akan mempraktikkan penginputan transaksi pada modul pembelian. Modul pembelian sendiri terdiri dari 11 transaksi. Yang pertama ada transaksi pembelian dengan uang muka pada PT Aneka Ragam. Terus ada pembelian dengan biaya angkut atau order vendor. Terus transaksi ketiga membuat faktur pembelian bertahap. Di transaksi 3 ini ada 2 jenis transaksi. Terus selanjutnya transaksi 4 ada membuat formulir penerimaan barang dan faktur pembelian untuk transaksi pesanan pembelian dengan uang muka. Di transaksi 4 juga ada 2 transaksi. Selanjutnya transaksi 5 ada menggunakan uang muka pembelian yang ada untuk melunasi tagihan lainnya. Selanjutnya transaksi 6 di sini membuat faktur pembelian atas tagihan biaya angkut atau as expense of bill. Transaksi 7 ada transaksi retur pembelian. Lalu transaksi 8 ada transaksi pembelian dengan diskon barang atau nominal. Selanjutnya transaksi 9 ada transaksi pembayaran pembelian dengan kelebihan atau overpay dan menggunakan pada
menggunakannya pada tagihan lainnya. Selanjutnya transaksi 10, ada transaksi pembayaran hutang dengan pajak, PPh 23 dan PPN vendor asing. Selanjutnya transaksi 11 atau transaksi yang terakhir ini ada melakukan pembayaran dalam periode diskon. Nah, itu 11 transaksi yang akan dibahas di video kali ini. Sambil menunggu, karena comparing database-nya ini memakan waktu cukup lama, kita tunggu dengan sabar. Di sini CAP sesi 2 ini sudah masuk ke kasus transaksi. Jadi di video sebelumnya CAP sesi 1 itu seperti mencoba mempraktikkan, mencoba untuk yang pertama kalinya menggunakan Accurate. Selanjutnya di kasus 2 ini kasus transaksi langsungnya, atau istilahnya itu seperti praktek langsungnya dengan transaksi-transaksi pada perusahaan. Di sini sepertinya itu hampir selesai, tapi masih ada comparing database lainnya. Kita tunggu saja sampai selesai. Di sini ada latar belakang PT Aneka Ragam. Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran, retail trading secara umum, namun juga melakukan transaksi untuk penyediaan jasa. Nah, ini sudah selesai, kita tunggu terlebih dahulu. Langsung saja. Oh, ini masih belum bisa. Kita tunggu. Nah, langsung ke transaksi pertama. Pertama-tama klik activities, lalu pilih purchase atau pembelian, pilih purchase order. Selanjutnya, pilih vendor, itu Supermaterial PT, dengan
PO number-nya PO titik AR garis miring 10 garis miring 10.001. Terus PO date-nya ini ada 4 Januari 2010. Expected date-nya ada 8 Januari 2010. Ship via-nya ada mobil pick up. Selanjutnya kita pastikan dulu 4 Januari 2010, 8 Januari 2010, POR. Nah, sudah betul. Lalu klik requisition. Di sini ada invoice number PREC 10.001, kita centang, kita klik OK. Kita tunggu sampai item-itemnya ini keluar. Setelah itu kita isikan unit price-nya atau biaya per unitnya. Yang pertama, check-in Mowilex ada 516.000. Cat kayu Dulux ada 35.000. Keramik 30x30 fancy ada 37.000. Kunci Paloma ada 1.605.600. Palu Konde KW 1708 ada 38.000. Pasir biasa 185.000. Semen Holcim 50 kg 45.000. Batu bata ada Rp225. Di sini ada subtotal dan total ordernya 137.190.350. Habis itu klik file down payment. Nah, di sini invoice number-nya diisi dengan UPB strip 10 strip 0001. Selanjutnya ada nomor formulirnya 10.000 strip 3.000. Invoice date-nya ada 4 Januari 2010, lalu shipment date-nya sama 4 Januari 2010. 4 Januari 2010. Kita cek dulu setelah selesai semua, klik file purchase payment. Di sini form nomornya diisi 10 strip 4.000 dengan payment date-nya 4 Januari. Lalu tanggal ceknya 7 Januari. Selanjutnya nomor cek 2122. Dan terakhir banknya ini pilih Mandiri IDR. Setelah itu klik save and close untuk menyimpan dan menutup data. Save and close lagi. Save and close lagi. Untuk transaksi 1 selesai, kita lanjut ke transaksi 2. Di sini klik activities.
pilih purchase, lalu purchase invoice. Selanjutnya vendornya pilih Joseon Electric. Nah, di sini kan harus menggunakan dolar Singapura. Kita ubah dulu, pilih setup, klik preference, lalu pilih currency default akun. Di sini IDR, kita teliti dahulu. Ini diubah laba rugi terrealisasi IDR. Selanjutnya pilih mata uang dolar Singapura atau SGD. Pertama hutang usaha SGD, lalu piutang usaha SGD, ada uang muka pembelian SGD, uang muka penjualan SGD, potongan penjualan, laba rugi terrealisasi SGD, dan laba rugi belum terrealisasi SGD. Nah, kita cek setelah itu sekalian untuk USD-nya juga diubah. Ada utang usaha USD, piutang usaha USD, uang muka pembelian USD, uang muka penjualan USD, potongan penjualan tetap, laba rugi terrealisasi USD, dan laba rugi belum terrealisasi USD. Setelah itu kita klik OK. Kembali lagi di purchase invoice. Ini vendornya tadi Joseon Electric. Nah, ini rate-nya kita isi 7.024. Selanjutnya, nomor faktur, invoice number-nya kita isi JS strip 10 strip 0001. Invoice date-nya kita isi 6 Januari 2010. Shipment date-nya kita isi 3 Januari 2010. Selanjutnya ship via-nya ini lintas benua. Lalu isi item ini dengan nama item, kuantitas, dan harga per unitnya. Yang pertama ada AC Panasonic dengan 10 unit, harganya 700 dolar Singapura. Lalu selanjutnya ada AC Sharp 5 set dengan harga 384,40 dolar Singapura. Selanjutnya gergaji listrik Fujiyama sebanyak 5 set dengan harga 71,18. Selanjutnya kulkas Panasonic 1 pintu sebanyak 10 set, harga 267,28. Lalu ada kulkas Toshiba 2 pintu sebanyak 10 set dengan harga 269,87 dolar Singapura.
Lalu ada mesin cuci Toshiba sebanyak 3 set dengan harga $200 Singapura. Selanjutnya ada mesin cuci Sharp sebanyak 5 set dengan harga $241 Singapura. Terakhir ada pompa air Sanyo sebanyak 5 set dengan harga $78,5 Singapura. Setelah itu ke tab beban expense kita klik. Di sini pilih biaya angkut pembelian. Dengan jumlah $128 Singapura. Lalu di kolom apply to item kita centang. Di to other vendor juga kita centang. Di sini expense are charged to vendornya kita pilih lintas benua PT. Setelah itu kita klik save and close. Lanjut ke transaksi 3, pilih activities, pilih purchase, lalu purchase invoice. Dengan perusahaan PT Aneka Furnitur. Invoice number-nya AF strip 0078. Invoice date-nya tanggal 11 Januari 2010. Lalu shipment date-nya ada 6 Januari 2010. Dengan ship via-nya mobil pick up. Setelah itu, pilih Select RI, klik centang pada transaksi penerimaan barang 089-10-AV. Klik OK. Kita tunggu sampai datanya muncul, produk-produknya. Nah, untuk produk lemari ini kita hapus saja. Jadi tinggal kitchen set green, natural white, dan meja rias albatros. Di sini unit per price-nya, harga per unitnya, unit price-nya kita isi. Kitchen set green 1.820.000. Kitchen set natural sama 1.820.000. Kitchen set white-nya sama 1.820.000. Lalu meja rias albatrosnya itu ada 1.851.000. Nah, setelah itu klik. Nah, sebelum itu kita cek terlebih dahulu. Ada 180, 1820, 1820, lalu ada 18, oh ini kurang 500, 1851.500. Untuk mengisi akurat ini kita harus benar-benar teliti. Setelah itu, setelah semuanya benar, klik Save and Close. Masih di transaksi 3, kita pilih Activities, Purchase, lalu Purchase Invoice. Di sini masih Aneka Furnitur. Dengan invoice number-nya
itu AF strip 0100, tanggalnya 12 Januari 2010, lalu shipment date-nya 6 Januari 2010, dengan ship via-nya mobil pick up. Selanjutnya ini Select RI, klik OK pada receipt number 089-10-AF, klik centang dulu baru OK. Setelah muncul produknya, kita isikan unit per price-nya. Yang pertama 1.470.000, lalu ada 2.030.000, terakhir ada 2.030.000. Nah, di sini kita cek dulu. Setelah benar, saya klik Save and Close. Lanjut ke transaksi 4, pilih Activities, klik Purchase, klik Receive Item. Di sini vendornya PT Super Material. Kita cari Super Material dengan receive number-nya D strip SM _100, lalu receive date-nya itu tanggal 12 Januari 2010, shipment datanya tanggal sama 12 Januari 2010, ship via-nya mobil pick up. Selanjutnya select PO. Ini ada invoice number 10.001, kita centang, klik OK. Setelah itu kita tunggu sampai produk-produknya muncul. Setelah muncul, bagian kunci Paloma di control quantity ini diisi 10. Setelah itu klik Save and Close. Masih di transaksi 4, kita pilih Activities, pilih Purchase, dan Purchase Invoice. Di sini masih Super Material PT. Dengan invoice number-nya SM strip 250. Invoice date-nya 13 Januari 2010. Lalu shipment date-nya 12 Januari 2010 dengan ship via-nya mobil pick up. Nah, setelah itu select RI. Di sini ada di SM100, kita centang, klik OK. Kita tunggu. Nah, setelah itu di down payment ini akan otomatis terisi 137.190.350. Selanjutnya klik Save and Close. Lanjut transaksi 5. Pilih Activities, Purchase, lalu Purchase Invoice. Pilih Olympics PT. Setelah itu, nomor fakturnya kita isi Olympics strip 700. Invoice date-nya 15 Januari 2010. Shipment date-nya ini sama 15 Januari.
Januari 2010. SIP VIA-nya ini mobil pickup. Selanjutnya isikan nama itemnya. Yang pertama ada meja rias Olimpik 0606 sebanyak 10 set dengan harga Rp1.820.000 per unit. Lalu ada meja rias Olimpik 3605 sebanyak 5 set dengan harga Rp1.610.000. Lalu terakhir ada meja rias Olimpik 4205A sebanyak 10 set dengan harga Rp1.470.000. Setelah itu kita klik Select DP. Di sini ada UPB 10.002, kita centang, lalu klik OK. Otomatis di down payment akan muncul total Rp4.295.060. Nah, ini klik Save and Close. Form number-nya sama, jadi kita klik Yes. Selanjutnya, masih di transaksi 5, klik Menulis. Ini cara untuk menutup. Pilih Purchase Order. Ini filter by date-nya, centangnya dihilangin, lalu pilih PO nomor 10.002, klik Edit. Setelah itu, ini kita bisa klik Close langsung. Nah, setelah ada tanda Close ini, langsung Save and Close. Selanjutnya transaksi 6, pilih Activities, ini kita tutup dulu. Pilih Purchase Invoice. Vendornya lintas benua. Dengan nomor faktur, invoice number-nya LB-250, tanggalnya invoice date-nya 20 Januari 2010, shipment date-nya sama 20 Januari 2010. Lalu SIP VIA-nya ini kita pilih direct. Habis itu ke type detail expense. Ini pilih biaya angkut pembelian. Setelah itu isikan jumlahnya sebesar 957.558. Di sini klik as expense of bill. Nah, ini akan muncul invoice number-nya, pilih JS 10.0001. Lalu journal date-nya ini pilih bill date. Different
akunnya ini akun HPP elektronik. HPP elektronik. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, langsung klik Save and Close. Selanjutnya di transaksi 7, pilih Activities, bagian Purchase, lalu pilih Purchase Return. Di sini vendornya pilih Glodok Elektronik. Dengan return number-nya R/10/100. Red date-nya, tanggalnya ini 20 Januari 2010. Di sini receive faktur pembeliannya pilih GE 300. Nah, di item ini di bagian deskripsi pilih AC Changhong. Di sini akan muncul konfirmasi apakah ingin mengembalikan semuanya, kita pilih no. Karena yang dikembalikan itu hanya 1, jadi di kuantitas diisi 1. Nah, setelah itu kita klik Save and Close. Kita klik OK. Selanjutnya, transaksi ke-8, pilih Activities, lalu pilih Purchase, Purchase Invoice. Vendornya pilih Smart Tools Corporation. Lalu ini rate-nya diisi 9.850, kita klik OK. Selanjutnya invoice number-nya ini kita isi dengan STC_T_456 dengan tanggal transaksi invoice date-nya 21 Januari 2010. Shipment date-nya 15 Januari 2010. Dengan ship via-nya ini pilih FedEx. Selanjutnya select PO. Ini ada PO 10.003, kita centang lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Lalu bagian mesin potong besi ini klik kanan, pilih serial number. Di sini enter serial number to add, diisi MP-7709. Terus centang add, ini konsekutif numbernya diisi 15, lalu klik add. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik OK. Setelah itu ke tab detail expense. Di sini kita centang kolom apply to item. Pada biaya angkut pembelian,
Lalu selanjutnya kembali ke item, tab item. Di mesin potong besi BND kita kasih diskon, kita tulis pagar 0,95. Nah, setelah itu kita klik Save and Close. Selanjutnya transaksi 9, kita buka activities, pilih purchase, purchase payment. Pilih PT Aneka Furnitur. Lalu form number-nya 10.004.002 dengan tanggalnya payment date-nya 18 Januari. 18 Januari 2010. Selanjutnya cek tanggal ceknya atau check way date-nya ini diisi 18 Januari 2010 sama. Lalu banknya ini bank BCA IDR, jadi nggak usah diganti. Lalu centang faktur AF 0078 di paid. Nah, di sini selanjutnya klik kanan, pilih diskon info untuk memberikan diskon. Di diskon amount ini tulis minus 374.050. Nah, setelah itu di diskon amount ini pilih kelebihan pembayaran kelebihan pembayaran pembelian. Setelah itu kita cek dulu negatif 374.050. Lalu klik OK. Setelah klik OK, klik Save and Close. Selanjutnya masih transaksi 9, pilih Activities, pilih Purchase, lalu Purchase Payment lagi. Vendornya masih PT Aneka Furnitur. Di sini tanggalnya 21 Januari 2010, payment date-nya. Lalu tanggal ceknya sama 21 Januari 2010. Selanjutnya banknya pilih Bank Mandiri IDR. Centang nomor faktur AF 0100, bagian pad ini dicentang. Lalu nomor faktur tersebut klik kanan, pilih diskon info. Di diskon amount ini diisi 374.050. Lalu diskon akunnya pilih kelebihan pembayaran pembelian. Kelebihan pembayaran pembelian. Selanjutnya klik OK. Pembayarannya sebesar ini 117.874.950. Setelah itu klik Save and Close. Selanjutnya transaksi 10, kita pilih Activities, pilih Purchase, lalu Purchase Payment lagi, pilih Joseon Electric. Di sini rate-nya diisikan 7.000 rupiah. Klik OK. Selanjutnya tanggal pembayaran, payment date-nya
isikan tanggal 25 Januari 2010. Selanjutnya nomor ceknya isi 1134. Terus tanggal ceknya diisi 1 Februari 2010. Nama banknya ini Panin SGD. Setelah itu centang faktur JS 10.0001 divide, lalu ini akan muncul pembayaran sebesar 16.846,9 dolar dolar Singapura, maaf. Selanjutnya klik Save and New. Di sini vendornya sama, Joseon Electric. Ini masih transaksi 10, rate-nya 7.000. Selanjutnya ini tanggalnya 25 Januari 2010. Nomor ceknya 1134A. Cek numbernya 1 Februari 2010. Selanjutnya ini centang fiscal payment. Ini dicentang, lalu centang nomor faktur JS 10.001. Nah, di sini kan ada selisih pajaknya. Jadi kita klik kanan, pilih diskon info. Di diskon amount diisikan 40.432,56 dengan nomor akun laba rugi terrealisasi IDR. Kita cari laba rugi terrealisasi IDR. Kita cek 40.432,56 dengan diskon akunnya laba rugi terrealisasi IDR, klik OK. Setelah itu dicek amount ini, pastikan jumlah pembayarannya sesuai. Setelah itu klik Save and Close. Masih transaksi 10. Langsung ke aktivitas lagi, pilih purchase atau pembelian, pilih purchase payment. Selanjutnya vendornya pilih order cash vendor IDR. Tanggalnya 27 Januari 2010, payment date-nya, nomor ceknya 227, tanggal ceknya 3 Februari 2010. Selanjutnya banknya Bank BCA IDR. Ini centang bagian pad JJ strip 100. Lalu klik kanan, pilih PPH 23. Di sini nomornya diisi 100. Lalu PPH PS23 ini pilih yang 234,5%. Nah, ini kan nilainya sudah keluar sebesar ini, lalu klik OK. Nah, di sini pastikan nilainya sesuai 15 sekian, 15 juta sekian. Lalu klik Save and Close.
Terakhir, transaksi 11, klik activities, pilih purchase, lalu pilih purchase payment. Vendornya pilih Glodok Elektronik, tanggalnya 27 Januari 2010. Setelah itu tanggal ceknya sama, 27 Januari 2010. Nama banknya Bank Mandiri IDR. Pilih Bank Mandiri IDR. Selanjutnya centang nomor faktur JE 300 pada kolom paid, lalu klik kanan, pilih diskon info. Diskon amount-nya samakan dengan nilai suggested diskon ini, 822.591. Selanjutnya, untuk diskon akunnya pilih HPP elektronik. Kita cek lagi. Diskon amount-nya sudah tepat, lalu diskon akunnya HPP elektronik, kita klik OK. Setelah itu, pastikan ininya sesuai. Kita cek, sudah sesuai 38.535.959. Lalu selanjutnya klik Save and Close. Nah, untuk modul pertama tentang penginputan transaksi pembelian ini sudah selesai. Sekian dari saya untuk video kali ini, video penginputan transaksi pembelian dari transaksi pertama sampai transaksi terakhir, yaitu transaksi 11 sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.